Ung wilahing segaring pawono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kami semua berkumpul di Padepokan Palenggahan Kauripan Nusantara yang berdomisili di Klaten, yang berada di Klaten ya. Nah, di satu kesempatan ini kami sesama siswa Pak D ingin memberikan pengalaman masing-masing, yang mana kami bertiga bertempat tinggal dari berbagai kota. Saya perkenalkan, saya sendiri Dadan dari Magelang. Niki Kang Aris dari Tangerang, Kang Yuli dari Paraan, Temanggung. Ini Kang Aris, Kang Yuli, saya ingin sedikit mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama tentang motivasi apa yang membuat Kang Aris maupun Kang Yuli berniat untuk menimba ilmu di Pak D Togo melalui ajaran kejawen ini ya. Ya saya ini beri waktu dulu kepada Kang Aris. Ya, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Aris ya, dari Tangerang, Cipondoh, tepatnya di Gondrong. Motivasi saya menuju ke sini atau berangkat ke Padepokan Pak D Togo ini, ya itu sebuah penantian yang lama sebetulnya. Dan saya nggak langsung ujuk-ujuk bahasanya ke sini, tapi hasil perenungan, menganalisa, karena perkembangan di masyarakat umum, masyarakat kita ini masih melekat yang namanya budaya ikut-ikutan. Dan saya salah satu waktu itu ya ikut-ikutan, dan sempat juga menghukumi, memvonis, menyimpulkan, padahal saya belum bertemu, belum langsung ketemu orangnya gitu. Nah berangkatnya saya ke sini ya, satu memang karena saya sudah ngikutin lama ya, setahun YouTube-nya, YouTube Pak D Togo, atau saya manggilnya Kang Gus Togo ya. Nah, ini setahun ini ya memang ada merasakan perbedaan yang mungkin dibilang jauh ya, dari yang saya rasakan selama ini saya pelajari. Beda sekali. Yang mana dulu yang saya pelajari itu hanya berputar pada konsep teori, pada ranah intelektualitas ya itu. Nah, ini juga mentok daripada pemikiran saya atau perenungan saya, ternyata tidak menghasilkan kedamaian, kenyamanan. Nah, akhirnya ya galau. Dan di sisi lain juga ada ketertarikan, penasaran dengan kan sering diunggah, diposting gitu ya, diupload di YouTube-nya hal-hal yang ekstrim gitu. Ya, yang dulu yang berendam di laut dan sebagainya, baru-baru ini yang Sabda Kuno Geni tadi malam juga. Nah, ini alhamdulillah ya
karena mungkin doa ya dan emang kemauan saya, akhirnya saya detik ini ya alhamdulillah di Padepokan beliau Pak Detogo. Nah, jadi satu yang mendasari saya ke sini memang saya sudah punya kesimpulan untuk belajar ketuhanan ini, saya rasa bagi saya sangat tepat ya. Dan tapi ini memang bagi yang belum ke sini memang ya mungkin belum bisa apa ya, mana ada yang percaya dan tidak ya. Makanya saya menyeru ya, jadi jangan menyimpulkan dahulu ya sebelum ketemu dengan Padepokan dengan langsung dan Pak D Togo ini. Nah, yang kedua juga saya semalam nih menyaksikan sendiri ritual ya, Ya. kayak prosesi Sabda Gunageni. Nah, ini betul-betul yang saya saksikan itu di depan mata saya itu nggak ada yang namanya ya apalagi bahasanya settingan dan sebagainya. Rekayasa ya. Tapi di masyarakat umum ada, di apalagi di YouTube juga saya pernah ya nonton ya, itu mengatakan bahasanya lidah itu ada titik yang memang ketika disentuh itu nggak panas itu. Jadi bahasa gampangnya ada tekniknya. Digeneralisir semua itu artinya bisa diakalin atau pakai teknik. Nah ini. Tapi yang saya langsung saksikan itu dari 3 orang semalam itu ya mereka ini melakukannya ya dengan dari mental masing-masing. Ada yang agak takut mungkin cerempet kumisnya ya. Tapi kumisnya ini hanya kebakar rambutnya, tapi ininya nggak melepuh itu. Nah ini, jadi ini juga semacam alhamdulillah terjawab. Jadi apa yang disampaikan di YouTube yang saya tonton YouTube sebelah itu sangat apa ya, terlalu dini menyimpulkan, bahkan terlalu arogansi lah bahasanya untuk menyimpulkan bahwa itu semacam hanya teknik saja atau sulap lah gitu. Ini yang awalnya YouTube itu untuk mengedukasi masyarakat, akhirnya nggak mengedukasi karena membatasi pikiran hasanah keilmuan dan membatasi ilmu Allah yang luas ini. Seakan-akan hidup itu ya yang penting nyata, yang penting bisa dibuktikan dengan sains ya. Iya, bicara tadi tentang Sabda Gunageni ya, memang secara sains ya yang tadi saya katakan tadi ya, itu bisa ya, itu ada teknik titik-titik tertentu yang memang nggak bisa melepuh ya, nggak bisa melepuh oleh panas atau benda panas ya yang dibikin bara ya. Nah, tapi yang saya saksikan semalam itu ya, dari 3 orang ini mereka secara natural dengan masing-masing mereka ya itu nggak ada yang namanya diatur-atur gitu, bahkan ada yang kena ini kumisnya gitu kebakar, ada yang kena kumisnya ya. Nah, ini kan suatu yang di luar nalar, yang otak kita nggak nyampe gitu. Jadi ukuran kita bukan otak lagi untuk mengukur atau parameternya, bukan intelektualitas, bukan sains lagi ya, karena itu sangat terbatas ya. Nah, yang saya saksikan sendiri semalam di luar daripada nalar sebetulnya ya. Jadi ingat kisah Nabi Ibrahim begitu yang nggak mempan dibakar api, ternyata semalam juga nggak termasuknya nggak mempan dibakar api ya, hanya saya tanya anget-anget gitu aja seperti itu, dan minum kopi biasa begitu sih mungkin ya yang kesaksian saya gitu untuk Sabda Gunageni, yang mana di masyarakat umum itu ada yang menyatakan bahwasanya ini
adalah bisa dibikin semua bisa melakukan gitu tanpa ada nggak usah ritual macam-macam, bisa nggak panas. Nah ternyata dibatalkan oleh padepokan Pak Detogo ini, yang mana salik atau santri-santrinya ini betul-betul tanpa adanya rekayasa dan alami, mereka menjilat bara itu, besi yang udah dipanaskan itu, tapi mereka nggak apa-apa gitu. Seperti itu sih Pak, yang bisa mungkin saya saksikan sendiri gitu Pak. Demikian Pak. Ya, terima kasih juga Kang Arif. Kita di sini yang bisa berbagi pengalaman atas kesaksian kita ya. Nah, selain jamasan Gunung Geni itu kan ada yang jamasan ya, salah satu. Tapi di samping itu juga beliau ini minta diobati. Nah, Kang Aris sendiri kan seorang terapis ya. Insya Allah. Nah, di situ tentunya kan tahu cara-cara yang ini, yang apa yang harus dilakukan, kemudian jangka waktu kesembuhannya itu harus melakukan berapa kali penanganan. Nah, kita saksikan itu kan semalam di luar dugaan ya. Di luar dugaan. Ya, luar nah, dugaan. ini mohon penjelasannya ini. Iya. Iya, saya juga ya bukan profesi ya, ya memang belakangan ini ya udah berapa tahun lah, ada 5 tahun, 6 tahun itu saya sering dipanggil untuk ngobatin atau terapis lah. Saya itu penterapis bekam, totok, bahkan ruqyah. Nah, ruqyah. Dan ini pula yang mungkin menyebabkan ya, atau motivasi saya untuk menganalisa, mengobservasi ya, observasi ya, dan kedatangan saya ini juga sekaligus penasaran gitu, penasaran, sangat penasaran gitu. Karena apalagi dibandingkan semalam itu pasien yang ditanganin yang jamasan kan, terus kemudian memang pasien ini yang jamasan ini mengalami sakit lutut yang 10 tahun sudah kemana-mana, bahkan udah diruqyah 5 kali. Kebetulan saya juga suka ngeruqyah, tentunya saya merasakan gitu, merasakan ya mungkin pas di ruqyahnya itu melawan dan sebagainya, banyak drama lah gitu di situ. Nah tapi yang saya saksikan semalam, Pak Detogo atau Kang Gus Dogo ini sangat fleksibel, santai, nggak ada mantra-mantra yang dibaca, hanya dilihatin ya itu langsung hitungan detik itu lutut langsung bisa ruku gitu tasyahud ya, bisa seperti ini. Nah ini juga luar biasa, luar biasa, di luar nalar, dan ini syar'i. Saya bilang syar'i kenapa ya, karena saya sendiri ya ada di komunitas Ruqyah Syariah Indonesia ya, menyaksikan bahwasanya pengobatannya justru jauh lebih aman juga gitu. Aman, terus kemudian nggak berisik gitu kan, nggak ada ancaman-ancaman saling mengancam gitu kan. Nah ini mengalir ya, artinya dari pasien yang diobatin ini sungguh sangat luar biasa, dan pasien pun saya lihat nyaman gitu, dan sangat bahagia. Sangat bahagia. Saya ngalamin ruqyah itu ya dengan bacaan panjang, kemudian juga harus berapa kali gitu, kemudian di rumah suruh ruqyah mandiri biasanya. Nah ini bukan lagi membanding-bandingkan ya, tapi apa yang selama ini kita asumsikan bahasanya mungkin pengobatan yang nggak pakai ayat itu syirik atau ternyata enggak. Saya langsung ketemu, bukan hanya prasangka di luaran, makanya saya kesini juga ya pengen melihat langsung gitu pengobatannya. Ternyata masya Allah itu luar biasa. Jadi ini sebuah solusi, saya rasa ya kalau bisa pada belajar juga kayak ya. Jadi Pak Detogo ini kalau pengen viral, terkenal, pengen diakuin masyarakat banyak gitu ya, apalagi untuk sekedar mengkanter gitu ya dengan YouTube-nya, itu sangat bisa sekali
ya, bahkan beliau juga luar biasa rendah hati, ya apa yang ilmu yang beliau milikin itu, ya masalah pengobatan itu nggak harus misalkan saya punya pasien nggak bisa ditanganin oleh saya karena saya masih di level tadi bacaan ayat yang mungkin prosesnya agak lama. Nah, saya bawa ke sini, tapi beliau dengan rendah hatinya ya tetap harus ditanganin saya gitu kan, seperti itu. Ini bukti bahasanya memang ya Pak Detogo ini orangnya legowo gitu kan, dan nggak harus yang nggak harus kesini lah, seperti itu. Jadi si muridnya dikasih kesempatan ya untuk mengembangkan juga gitu. Itu luar biasanya. Demikian, Pak. Ya, tadi setelah menjelaskan, mendengarkan penjelasan dari Kang Aris dengan pembuktian-pembuktiannya secara langsung kan ya. Ada mulai dari Jamasan Gunung Geni, itu kan hal-hal yang sifatnya metafisika ya, di luar nalar. Nah, itu sebelumnya kan Pak D memberikan satu mantra ya, khusus Gunung Geni ya. Mantra disalurkan pada yang pelaku agar ketika yang secara logika itu akan melepuh, akan halus lidahnya, itu kan tidak terjadi kan ya. Nah, disitulah ada hal-hal yang sifatnya goib, sebab seorang mukmin itu ya berkewajiban untuk meyakini hal-hal yang sifatnya goib, ya, ada yang nyata, ada yang tidak nyata, tetapi itu ada ya. Kemudian masalah bahasa yang dari Bekasi itu, itu yang memang ya seininya yang nampaknya itu tidak melakukan reaksi dalam pengobatan, tapi secara sir itu Pak D menyalurkan ya energi ketuhanan. Jika manusia dapat menyelaraskan energi dan frekuensinya dengan Tuhan, maka manusia itu ya diberi kekuasaan ya untuk melakukan hal yang di luar dugaan. Nah, itu kan memang secara Kang Aris sendiri sebagai terapis, dalam sekian menit kok ya cepat sekali ya. Ini yang menilai kan seorang terapis, kecuali kalau orang awam ini biasa ini di kedokteran di sisi bidang terapis ya situlah kita harus meyakini bahwa kita pun mampu untuk menjadi manusia yang memiliki daya ketuhanan itu kan, apabila kita sudah terolah antara cita rasa kasihnya kita dengan Tuhan, dengan alam semesta itu, kita akan memiliki satu kekuatan kan ya. Nah, contohnya tadi Gunung Geni yang harusnya melepuh lidah itu tidak, terus yang ini 10 tahun sakit lututnya tidak bisa dilipat ya kan, itu kan dalam sekian detik. Nah, di sini tentang antara seorang pembimbing dengan murid, itu pun beliau tidak egois kan ya kan? Satu sisi saya bisa mengobati, beliau pun menularkan, monggo yang berminat ini agar buka dalam ini mungkin bakti tolong ya, menolong orang lain, meringankan beban. Nah, di situ dharma pada alam semesta. Tidak hanya memikirkan diri pribadi dan keluarganya, tetapi kita harus juga memikirkan manusia yang lain, bahkan seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja, hewan, tumbuhan, maupun ya semua makhluk lah ciptaan Allah. Ya, di situ alhamdulillah kita dapat bertemu dan menimba ilmu pada Pak Detogo, sehingga kita semakin terbuka kesadaran ya
Memang step by step ya, pelan. Nah, asalkan kita yakin ya, itu insya Allah akan tercapai apa yang kita harapkan. Nah ini Kang Yuli sendiri bagaimana ini kan, motivasi terus pengalaman pribadi sebelum bertemu dengan Pak D dan sudah beberapa saat menimba ilmu pada beliau, ini ada pengalaman apa saja? Ya terutama tadi malam jenengan ini ya, pelaku sabdo geni ya, monggo. Terima kasih atas waktunya Pak Dadan. Saya sangat terkesan sekali pada waktu saya itu ziarah di Ageng Konang. Itu saya 2 hari 2 malam itu saya nggak tidur, nggak makan, tapi kok kuat gitu loh. Saya nggak merasa ngantuk, mau tidur aja nggak bisa, niat itu saya nggak bisa. Ya itu memang begitu. Saat tadi malam itu waktu jamasan Gunung itu saya sebenarnya dalam hati sudah takut itu, wah kok merah seperti itu, gimana itu? Iya, merah menyala itu. Ya soalnya kan saya sudah tekad, sudah pasrah sama yang toko. Saya mantep aja, tapi yang bikin grogi ada itu kumisnya terbakar malah bagus, malah kayak lucu itu. Tapi nggak melepuh. Iya melepuh. Tapi nggak melepuh. Iya, cuma ini aja yang terbakar, bibirnya nggak apa-apa. Buktinya tadi saya makan juga biasa, nggak sakit, minum juga biasa. Ya cuma itulah pengalaman saya. Ya, makasih. Ya demikian ini pengalaman dari Kang Yuli selama menimba ilmu di Pak Nusantara. Ini menceritakan tentang sensasi atau pengalaman spiritual dalam laku di makam Ageng Konang ya. Iya. Nah situ kita 2 hari ya. Kebetulan saya pun ikut ya kan. Nah itu memang benar. Tapi terkadang ada yang langsung mendapatkan pengalaman spiritual berupa hal gaib, ada yang tidak. Tapi selama kita yakin dengan ajaran leluhur yang disampaikan oleh Pak D maupun yang toko, itu nanti secara bertahap kita akan merasakan dampak daripada lelaku itu dari sisi kemanfaatan buat diri pribadi, buat keluarga. Nah kita bisa bersikap yang awalnya itu emosional yang tidak ini ya, nggak jelas gitu loh cenderungannya. Emosi yang sifatnya merasa kepentingan pribadinya itu rancang. Nah tapi lambat laun ya kita bisa bersikap sabar, kemudian menerima apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Mau seneng, mau susah, ya terima, ya kan? Mau apapun sakit ini ya semua atas izin Allah dan kehendaknya. Kita sebagai makhluk kan tidak bisa tidak bisa menolak itu semua. Ya sifatnya hanya mampu berupaya kan. Contohnya kita di sini ini ngobrol sambil ngopi sambil ngeteh ini kan. Kalau kita tidak diberi kekuatan sedikit pun kita tidak akan mampu kan untuk melakukan itu. Ya. Kira-kira seperti itu ya Kang Aris. Iya. Ada kesan lagi? Oh iya, ada itu yang paling luar biasa bagi saya. Ini beliau itu saya datang ke sini juga posisi kondisi itu 4 hari nggak tidur, luar biasa. Tapi saya lihat wajahnya masih cerah, segar gitu. Saya yang udah tidur sampai 4 jam, 5 jam kalah. Ya kalah gitu ya. Nah ini saya tanya rahasianya. Ya saya nggak mau rugi kan, mumpung ketemu saya rasanya. Ya karena saya juga tadi ya penterapis, peruqyah, saya pengen nimba ilmu juga kan. Ya rahasianya selalu terhubung, terkoneksi gitu. Nah itu juga tadi beliau mengajarkan tersambung ya dengan kalimat la ilaha illallah.
di dalam hati senantiasa bilang Allah, ucapkan Allah dalam hati, seperti itu. Ya, jadi luar biasa. Ini yang baru saya temukan, 4 hari nggak tidur, kenyataan ya, ya sebuah kasunyatan gitu ya. Ini dan ini jarang, baru inilah saya temukan karena saya juga berguru di mana-mana juga gitu. Demikian sih itu. Ya seperti halnya ini satu contoh. Ya sudah cukup lama juga ya. Awal-awal saya di sini itu saya datang sini Pak D itu sudah 2 hari tidak tidur. Kemudian hari-hari sampai saya 5 hari kan di sini. Jadi saya lihat Pak D ini nggak tidur. Saya selama 5 hari di sini, terus diajak laku ke Karanganyar, ke Alas Ketul, terus yang lain-lain, ziarah ke makam. Itu saya ya ada tidurnya walaupun hanya 1-2 jam ya. Nah sampai hari kelima itu saya pingsan, benar-benar. Nah itu ada satu konten YouTube beliau itu. Ada saya dengan salah satu siswanya juga. Di situ terlihat sekali kelelahan saya kan. Saya nyimak gini loyo. Tapi ya nggak tidur. Benar-benar drop saya. Nah disitulah artinya perlu pengolahan ya. Pengolahan cipta rasa karsa menyambungkan kepada Tuhan, kepada alam semesta. Nah itu yang sudah dialami oleh Pak D. 5 hari nggak tidur itu. 7 hari kalau Pak D. Kalau saya 5 hari itu masih tidur walaupun 1 jam. Yang saya lihat 4 hari itu masih belum apa-apa itu ya. Belum apa-apa. Kelimanya itu. Wah lagi ya. Salah. Udah. Yes, memang itu nyata. Ya memang berat prosesnya. Tapi kalau ingin menjadi manusia yang istimewa bahasanya ya, mohon maaf ya harus dengan ada laku, dengan pengorbanan ya. Iya, tadi kan 7 hari nggak tidur bahkan lebih ya. Saya pun alhamdulillah ya, dari tadi kesan dan pengalaman saya di sini ya, alhamdulillah ada berkah atau saya mendapat juga ya rahasianya kenapa nggak bisa tidur, kenapa kuat nggak tidur sampai 7 hari ya. Yang saya rasakan 4 hari, panjenengan 7 hari, ya, 5 hari, 7 hari ya. Alhamdulillah saya sudah diberikan sih resepnya atau rahasianya, tapi ya nggak diberi dari sini. Kemudian ngobatin yang fleksibel syar'i juga saya alhamdulillah diijazahkan gitu ya. Cuman ya nggak saya ungkapkan di sini gitu. Ya ini insya Allah ya nanti ya saya praktekkan juga ya di daerah saya. Semoga Pak Detogo, Kang Gus Togo ini ya malah lebih ini lagi berkah lagi ilmunya, karena saya pun niat untuk bermanfaat bagi masyarakat. Banyak merasa kasihan, prihatin yang mengalami sakit kok kayak dibikin lama gitu. Padahal ada metode yang singkat dari Pak Denny, Pak Detogo ini. Kenapa kalau ada yang singkat kita ini kan nggak upgrade untuk yang singkat tuh ya dari yang lama ini gitu. Ya itu sih. Jadi mungkin bisa nanti ketemu saya juga bisa. Ya karena saya udah dapat ininya ijazahnya gitu, ijazahnya. Ya kira-kira seperti itu yang semua yang tadi saya utarakan, baik motivasi saya ke sini, kemudian baik pengalaman penyaksian saya langsung ya, ini betul-betul konkret nyata. Dan saya pun tinggal di Pondok, bisa tanya langsung kalau nggak percaya gitu kan, itu seperti itu gitu aja sih Pak yang kesannya. Ya syukur alhamdulillah dalam waktu yang singkat ini kita semua bisa bercerita, berbagi pengalaman ya kan ya. Apa motivasi awal ke sini, kemudian ketika di sini kita menyaksikan apa ya. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan info-info dari orang-orang yang kurang jelas kan, yang dia sendiri pun tidak tahu, ya kan? Nah itu kan akan sangat membahayakan, ya. Ketika kita ini mendapatkan informasi, kemudian kita yakini itu kebenaran, padahal yang mengatakan itu belum tahu, belum menyaksikan, hanya
berupa persepsinya saja ya kan. Ya. Oke, semoga tayangan ini menambah wawasan kita semua, Amin. dapat bermanfaat, menambah wawasan ya kan, wawasan tentang dunia spiritual. Oke, semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian dulu, lain waktu disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Dumadi Rahayu. Rahayu.